Fauzan berhasil selamat dan akhirnya bisa membuktikan kepada pihak kepolisian kalau Rindu tidak bersalah. Dan yang paling penting, Indra juga berhasil membantu Fauzan untuk memenjarakan Alia kembali. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Episode-episode terakhir sinetron Cinta di Ujung Sajadah, ternyata alur ceritanya benar-benar seru banget nih guys. Wah, sebenarnya agak sedih juga sih ya. Karena sebentar lagi sinetron Cinta di Ujung Sajadah bakalan tamat. Dan ya pastinya bakalan membuat kita rindu nih dengan chemistry antara Zikri Daulay dengan Cut Syifa ini. Karena entah kenapa Mimin merasa kalau chemistry antara mereka ini benar-benar sangat amat klop dan mereka itu sangat amat cocok banget nih guys untuk dijadikan sebagai couple di sebuah sinetron. Gimana nih menurut kalian? Setuju nggak dengan Mimin? Nah, episode hari ini bakalan seru banget karena kita akan melihat kembali Alia yang ketar-ketir. Karena lagi-lagi kejahatan dia, kebusukan dia bakalan terbongkar dan gagal total nih semua rencana yang sudah dia pikirkan matang-matang. Tapi sebenarnya sih kalau Alia ini nggak pernah matang ya guys ya untuk memikirkan rencana-rencana jahatnya. Karena memang selalu gagal dan walaupun memang bakalan ada terus yang dirugikan atas kejahatannya Alia ini, tapi kalau dipikir-pikir semakin banyak kejahatan yang sudah dibuat oleh Alia, malah semakin membuat Fauzan dan Rindu itu semakin dekat loh. Kalian sadar gak sih akan hal tersebut? Dan itulah yang membuat Fauzan tuh semakin sadar. Entah kenapa di saat Alia semakin menggebu-gebu untuk menghancurkan Fauzan dan Rindu, malah Fauzan ini semakin memperlihatkan nih kalau dia tuh bisa menjadi pahlawannya Alia, pahlawannya Rindu dan Ayu. Kemudian dia juga bisa memperlihatkan kesungguhan perubahan sikap dia kepada Rindu yang tadinya dia berpikir kalau Rindu itu adalah wanita yang jahat, wanita murahan dan segala macam ya guys ya. Tapi di saat dia sudah tahu itu kebenarannya seperti apa, faktanya pun bagaimana, jadinya dia menyadari kalau ternyata oh iya nih selama ini memang dia yang bersalah dan sekarang ya waktunya untuk bisa memperbaiki diri dia, memperbaiki hubungan dia dengan Rindu. Dan ternyata dengan cara inilah Tuhan membuat Fauzan tuh bisa meluluhkan hatinya Rindu dengan cara ada permasalahan dengan Alia, kemudian melibatkan Rindu nih permasalahan tersebut, dan pada akhirnya ini juga yang akan membuat Rindu akhirnya luluh kalau ternyata memang Fauzan ya dari awal itu tuh memang sangat amat ya bisa dibilang sangat amat fokus untuk melindungi Rindu dan Ayu, memperlihatkan kesungguhan dia gitu kepada Rindu dan Ayu, sehingga itu juga yang membuat Rindu tuh ya jadi yakin setelah ini kalau sepertinya rujuk bukanlah ide yang buruk, rujuk sepertinya akan membuat dia Fauzan dan Ayu bisa bahagia, apalagi Ayu ya guys ya, karena kan sekarang prioritas utamanya Rindu itu cuma satu ya, kebahagiaannya Ayu, dan kebahagiaannya Ayu bisa dilihat dari buku harian yang sudah dia buat, di mana dia menulis kalau mama dan papanya bisa terus bersama. Itulah harapan dari Ayu yang membuat hati Rindu tergetar, yang membuat Rindu jadi semakin galau, yang tadinya dia yakin sekali kalau dia tidak akan mau untuk bersatu dengan Fauzan, tapi pada akhirnya dengan melihat keinginan yang sangat amat kuat dari anaknya untuk melihat papa dan mamanya bisa bersatu, itu akan menjadi cambuk di
hatinya Rindu, yang membuat Rindu pada akhirnya luluh dan mau menerima cintanya Fauzan kembali. Cinta di antara Fauzan dan Rindu itu sebenarnya masih ada. Cuma memang kesalahan fatal Fauzan lah yang membuat semuanya jadi kacau. Coba aja kalau dari awal Fauzan jauh lebih percaya sama Rindu yang merupakan istrinya daripada Denny ya guys ya. Ya mungkin mereka akan bisa hidup bahagia sekarang. Tidak akan juga ada Alia di kehidupannya Fauzan yang membuat hubungan mereka juga semakin kacau dan amburadul. Tapi sekarang ya saatnya Fauzan yang harus bisa membuktikan kalau dia bisa menuntaskan semua permasalahan ini. Karena seperti yang Adi bilang, seperti yang Hafiz bilang, permasalahan inti dari semuanya itu sekarang ada pada Fauzan. Apakah Fauzan bisa mengendalikan Alia? Apakah Fauzan bisa untuk memberikan ketegasan kepada Alia, dan apakah Fauzan bisa dan mampu untuk memenjarakan Alia atas segala kejahatan yang pernah Alia lakukan. Dan ya sepertinya karena memang sinetron Cinta di Ujung Sajadah ini bakalan tamat, ya bisa dipastikan ya guys ya kalau alur ceritanya akan lebih pro kepada pemeran utama. Tentunya orang-orang yang jahat bakalan mudah dikalahkan, dihancurkan, dan itulah yang sangat amat diimpi-impikan sebenarnya oleh para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Tapi di sisi lain membuat banyak yang sedih juga karena banyak yang kesal kenapa setiap sinetron yang dibintangi oleh si Cut Syifa ini hanya tidak pernah lebih dari 100 episode. Kalaupun lebih dari 100 episode itu nggak sampai 150 episode atau beratus-ratus episode seperti sinetron-sinetron yang lainnya. Jadinya banyak yang protes juga nih guys, kenapa setiap sinetron yang diperankan oleh Cut Syifa malah episodenya sedikit-sedikit terus. Ada apa sebenarnya? Apakah Cut Syifa ini hanya sebagai pemancing saja agar banyak yang nonton sinetron di SCTV? Banyak yang seperti itu sih komentarnya ya, apalagi di platform yang sudah tersebar nih tentang sinetron yang diperankan oleh Cut Syifa ini. Coba deh kalian pikir, sinetron-sinetron Cut Syifa yang sebelumnya juga banyak sekali ditamatkan ya guys ya, seperti Tajwid Cinta, Hijrah Cinta, dan sebagainya. Tapi ya sepertinya memang Cut Syifa ini tidak akan pernah bisa untuk kehilangan fansnya juga, karena memang fansnya banyak banget dan banyak sekali juga yang merindukan pastinya nanti acting dari Cut Syifa ini. Mau dengan siapapun dia disandingkan, Cut Syifa ini akan selalu ada di hati para pecinta atau fansnya. Dan setelah ini pun balik lagi ke alur ceritanya ya guys ya, kita akan melihat kalau Fauzan akan membuktikan kepada pihak kepolisian kalau Rindu itu tidak bersalah dan tidak seperti apa yang dikatakan oleh Alia. Tapi Fauzan ini tentu harus mempunyai bukti dulu nih, bukti yang cukup kuat untuk bisa melindungi Rindu dari hukuman. Jadi dia dibantu oleh Indra harus memulihkan dulu nih akte kelahiran dari Ayu yang tadinya di akte kelahirannya bernama Rahayu, kemudian sekarang akan dipindahkan kembali namanya menjadi Ayunda yang merupakan anak kandung dari Fauzan dan Rindu. Dan nantinya jika Fauzan sudah mendapatkan file tersebut, tentu Fauzan harus sesegera mungkin memberitahu kepada pihak kepolisian agar pihak kepolisian tidak semudah itu untuk menangkap Rindu. Nantinya Rindu pastinya bakalan disalahkan sebelum bukti tersebut ada di tangannya pihak kepolisian. Dan sekarang ternyata Fauzan itu tuh berhasil nih guys untuk memulihkan akte kelahirannya Ayu, sehingga dia akan lebih mudah lah untuk memberitahu pihak kepolisian dan ya tidak menangkap Rindu nih tentunya sebagai orang yang menculik Ayu. Tapi sayangnya di saat Fauzan membawa file tersebut, tentunya dia nggak sempat fotokopi dan foto segala macem kayaknya ya guys ya, yang namanya juga sinetron ya, pastinya bakalan dibuat gimana konfliknya itu tuh bakalan seru untuk kita tonton.
Jadi di saat Fauzan yang tadinya mengalami kemacetan untuk bisa langsung pulang dan memberikan bukti kepada pihak kepolisian, ternyata dia harus melanjutkan perjalanan dengan ojek. Dan ternyata di saat dia berada di ojek tersebut, ternyata malah ada si jahat Alia yang sedang mengemudi mobil, tentunya dengan kecepatan yang maksimal, dengan niatan untuk apa? Untuk menabrak Fauzan dari belakang, dan ternyata beneran berhasil dia tabrak si Fauzan ini. Cuma Fauzan tentu sangat amat tahu gimana tabiat dari istrinya yang gila ini. Sebenarnya akte kelahiran tersebut bukan berada di tangannya Fauzan, tapi berada di tangannya Indra. Sehingga nanti Indra lah yang membuktikan kepada pihak kepolisian tentang Rindu ini, walaupun memang Fauzan harus dalam keadaan yang celaka, harus dalam keadaan yang terluka, tapi setidaknya dia sudah berhasil bisa membuktikan kepada Rindu kalau dia memang bersungguh-sungguh untuk melindungi Rindu walaupun dia harus terluka seperti sekarang. Dan pastinya itu juga yang akan membuat Rindu semakin yakin kalau ternyata memang Fauzanlah cinta sejati dia. Dan pada akhirnya mereka akan bisa melakukan akad nikah ulang. Fauzan juga akan membantu Rindu untuk mencari tahu tentang ibu kandungnya yang merupakan Bunda Aminah dan Pak Yanto. Dan pada akhirnya hidup mereka bakalan bahagia banget karena Rindu akan bisa mendapatkan kasih sayang dari Pak Yanto dan Bunda Aminah sebagai kedua orang tuanya yang selama ini memang tidak pernah dia rasakan. Pak Yanto juga yang tadinya jahat karena sudah kembali dengan Bunda Aminah bisa menjadi sosok yang baik. Dan pastinya nanti Ayu, inti dari segalanya itu adalah kebahagiaan Ayu ya guys ya. Dia merasakan sangat amat bahagia karena sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu mempunyai papa dan mama kandung yang menyayangi dia setulus hati sampai nanti maut memisahkan. Udah gak sabar banget untuk nonton ya guys ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.